أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita nikmatnya, karunia anugerahnya kepada kita hingga pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan insyaallah, dalam suasana kita tawasul bil haqqi tawasul bis sabr, mengingatkan dalam kesabaran dan di atas kebenaran. Dan Allah telah berfirman, ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kemudian di antara sifat orang-orang beriman adalah bahwa mereka menasihati dalam kesabaran dan menasihati dengan penuh kasih sayang. Maka amar ma'ruf nahi munkar, nasihat, demikian pula dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan pengajaran kebaikan dia adalah dilandaskan dengan kasih sayang, ya. An-nasihatu adalah iratul nushi lil mansuhi lahu iratul khair. Nasihat adalah menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Oleh karena itu, alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Hanyalah dengan nikmatnya sempurna amal-amal kesolehan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami diminta untuk memberikan tausiah, dan tentu saja yang paling berhak untuk mendengarkan tausiah tersebut dan melaksanakannya adalah orang yang pertama kali menyampaikannya. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan maaf kepada ikhwah seluruhnya. Mungkin apa yang kami sampaikan adalah perkara yang sering kita dengarkan, atau mungkin bahkan sebagian ikhwah kita telah melaksanakannya. Justru kamilah di sini yang masih dalam kekhilafan dan kelalaian dalam perkara tersebut. Tetapi seorang mukmin menjadi kuat dengan saudaranya yang lain. Ya, rahimallahu mur'an wu'ira bi ghairi. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia mendapatkan pengajaran dari saudaranya yang lain. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, apalagi menjelang datangnya bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang Allah menurunkan Al-Qur'an, maka mungkin adalah baik dalam kesempatan yang ringkas ini saya mengingatkan perkara yang membantu kita untuk berbekal, bersiap menghadapi bulan yang penuh berkah tersebut. Dan sesungguhnya persiapan itu bukan hanya berkaitan dengan bulan Ramadan tersebut, tapi persiapan ini penting bagi seorang muslim dalam setiap kehidupannya, dalam setiap kesehariannya. Kita mengetahui bahwa kita dalam setiap hari, ya, silih bergantinya hari, kita dapatkan suasana yang berbeda, keadaan yang berubah, ya. Kadang kita dapatkan kebahagiaan, kadang kita dapatkan ujian dan cobaan. Kita senang, bahagia, kadang pula kita sedih dan susah, ya kan? Maka seorang mukmin mengetahui dan meyakini bahwa apa yang datang itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua perkaranya kebaikan. Ya. Kalau menyebutkan tentang in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika ia mendapatkan keluasan, kelapangan, kesenangan, kebahagiaan,
maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fakana khairan lahu, maka jadilah kesenangan itu kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, jika menimpa dia juga kemudaratan, kesusahan, kesulitan, seberat apapun kesulitan itu, sabar, ia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Dengan syarat kata Rasulullah, walaysa dzalika illa limu'min, dan itu tidaklah ada kecuali hanya pada seorang yang beriman. Dengan keimanannya ia yakin bahwa kullum min indillah, semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikapun ia dapatkan kebahagiaan, kegembiraan, nikmat dan sebagainya, itu juga adalah sekaligus ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia dari golongan orang-orang yang bersyukur atau tidak? Jika ia mendapatkan musibah dan cobaan, ia pun tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah jika cinta pada seorang hamba, Allah akan mengujinya. Dan dia juga bersabda, "Yubtalal mar'u ala qadri dinihi." Seorang akan mendapatkan ujian dari Allah tergantung kadar keimanannya. In kana fi dinihi riqqah, in kana fi dinihi salabah, ya, ishtadda bala'uhu. Jika agamanya kokoh akan semakin kuat juga cobaannya. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau agamanya ringan, tipis, ya, maka yubtala ala qadri dini, dia pun akan diuji dengan kadar agamanya. Kita lihat bagaimana semua yang kita lewati, silih bergantinya waktu, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dengan kekuatan imannya bersabar dalam musibah dan bersyukur ketika datangnya nikmat, ya. Dan ia senantiasa waspada bahwa kadang nikmat justru menjadi nikmat, kadang nikmat justru mendatangkan azab dari Allah ketika kita tidak bersyukur. Dan berapa banyak musibah yang justru datang dengannya kebaikan, ya, datang dengannya, ya, penghapusan dosa dan sebagainya, ya. Oleh karena itu, perkara yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini bukan sekedar masalah ini juga, tentu saja. Ini perkara yang penting. Kita melewati dalam keseharian kita perkara yang tadi kita sebutkan, ya, kebaikan ataupun kejelekan, ya. Namun perkara yang kami ingin ingatkan, yang juga berkaitan dengan apa yang akan kita hadapi nanti di bulan Ramadan, insyaallah, adalah bahwa bersabar ini ada juga pada orang-orang kafir, ya. Mereka atau sebagian mereka boleh jadi juga tabah dalam menghadapi cobaan, ya. Apa yang terjadi di Jepang, ya, dari tsunami dan gempa, dan begitu cepatnya mereka heri memperbaiki keadaan mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang memang disiplin, teratur dan bisa mengatur, memanage apa yang ada pada mereka, ya. Atau dengan kata lain, mungkin mereka punya kesabaran, ya. Tetapi sesungguhnya perkara yang tidak ada pada mereka adalah keimanan. Maka seorang mukmin harusnya lebih kuat dalam kesabaran, ya. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kalian wahai orang-orang beriman terluka dalam peperangan, ya, mendapatkan cobaan dan rintangan dalam berjuang menegakkan dakwah, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang kafir juga terluka sama dengan kita, ya. Kematian datang pada kaum muslimin, musibah dan cobaan, gempa, tsunami dan sebagainya, ada juga pada orang kafir, ya kan? Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga terluka seperti kalian terluka. Namun kemudian Allah mengingatkan keutamaan, kelebihan, rahmat dan anugerahnya pada orang-orang beriman yang tidak ada pada orang-orang kafir tersebut. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan di sisi Allah apa yang tidak mereka harapkan. Mereka mengukur dunia sebatas kehidupan mereka. Kalau sedikit lebih panjang lagi katanya sebatas usia dunia itu katanya. Paham ya? Tapi seorang mukmin kehidupan yang hakiki adalah di alam akhirat, dan dia adalah kehidupan yang kekal. Imma azab wa imma, ya, apakah dia azab atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Semoga kita mendapatkan rahmat Allah seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka ini ikhwan fillah, kesabaran harusnya lebih kuat pada orang beriman. Dan satu sifat yang diingatkan oleh para ulama yang telah datang keterangan syariat tentang hal tersebut, yang paling penting yang hendaknya kita berakhlak dengannya, yang bersifat dengannya, yang dengan akhlak dan sifat tersebut kita bisa menjalani semua bentuk kehidupan yang kita lalui di dunia ini dengan kebaikan. Apa itu? Al-ihtisab. Mengharapkan pahala dalam setiap amal, usaha, perbuatan dan kegiatan yang kita lakukan. Ihtisab. Setiap kita beramal, apapun yang kita kerjakan, kita usahakan untuk sesuai dengan ridha Allah. Dan yang kita cari tidak lain hanyalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan inilah sebabnya mengapa kita dapatkan, ya, ihtisab ini sangat penting dan menjadi warna yang menjadikan kehidupan seseorang itu, seorang mukmin maksudnya, senantiasa dalam kebaikan. Ya, tentang masalah ihtisab ini berlaku baik ketika datangnya nikmat, baik ketika datangnya musibah dan bencana, bahkan dalam keadaan apapun dari kehidupan manusia. Ya, contohnya sedang puasa Ramadan, Rasulullah itu menyebutkan hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah muttafaqun alaih, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 3 amalan disebutkan berkaitan dengan bulan Ramadan. Dari puasa, kedua qiyamu Ramadan atau salat tarawih, dan yang ketiga qiyamu Lailatul Qadar. Berdiri ibadah pada malam Lailatul Qadar. Ini semua 3 ibadah yang berbeda, ya. 3 ibadah yang utama. Namun disebutkan keutamaan ibadah ini berupa diampuninya dosa, rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat. Apa itu? Imanan wahtisaban. Keimanan yang menjadikan dia mengetahui dan yakin bahwa apa yang datang dari amalan-amalan ini adalah perkara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bukan perkara yang sudah rutinitas kita setiap bulan Ramadan puasa, ya. Orang pada ke masjid, yo anda rame ke masjid, tidak, ya. Iman kita bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan syariat ini dalamnya ada keringanan, juga ada kesempurnaan. Dalamnya ada rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dia bukanlah perkara yang wajib, ya. Tapi tidak pantas seorang mukmin untuk mengabaikannya karena membiasakan dia dalam kebaikan, ya. Ini yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berapa banyak kita dan sering sekali kita memasuki Ramadan kehilangan keimanan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Ramadan hanya karena bahwa sudah masuk, hitungan bulannya sudah begitu. Mau apa lagi? Soalnya sehingga berlaulah amalan-amalan Ramadan kita atau amaliyah Ramadan kita hambar tiada berasa. Ya kan? Ya. Kalaupun misalnya tidak ada lagi orang sahabat di samping kita pun mulai kendor, ya kan? Karena kita berdasarkan itu bukan karena keimanan, hanya karena kebiasaan. Na'udzubillah min dzalik. Paham ya? Ini pertama. Yang kedua, yang penting, target kita pada hari ini, ihtisaban. Mengharapkan pahala. Seorang mengatakan, bukankah sholat, puasa itu ibadah? Ya kan? Ya. Dan ibadah adalah ketaatan kepada Allah. Dan Allah menjadikan bagi ketaatan itu pahala di sisinya kan begitu ya? Ya. Artinya bahwa ibadah pasti ada pahalanya kan begitu ya? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa ketika diperintahkan beramal atau disyariatkan beramal dengan amalan ini kok masih diingatkan lagi ihtisaban? Tidak lain karena pentingnya tadi. Dalam kebaikan, amal kebajikan pun kita hendaknya menghadirkan niat agar kita kemudian bisa maju melaksanakan ibadah itu dalam keadaan hati yang senang, gembira, lapang, semangat dan siap untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala
di waktu-waktu yang penuh keutamaan tersebut. Ihtisaban diingatkan. Padahal dia amal kebajikan. Demikian pun tentang masalah menatba jenazah muslimin. Orang yang mengantar jenazah muslim. Imanan wa ihtisaban. Disebutkan iman dan ihtisaban. Pahala 1 qirat jika sampai disolatkan, 2 qirat jika sampai dikuburkan. Ini juga amal kebaikan mengantar saudara muslim, ya kan? Ya, hakul muslim 'alal muslim, ya. Fa idza mata fattabi'uhu. Jika dia mati maka antarlah dia. Paham ya? Diingatkan lagi imanan wa ihtisaban. Memberi kesan jangan ada orang ini yang beramal seperti ini kebajikan tapi tidak dengan keimanan. Dan dia melaksanakan amal kebajikan itu namun tidak mengharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari pujian dari manusia. A'udzubillah min dzalik. Rugi. Ya kan? Maka diingatkan 2 perkara, iman dan ihtisaban dalam amal kebajikan. Demikian pun dalam musibah, apalagi. Ya kan? Ketika datang utusan dari putri Rasulullah SAW mengabarkan kepada Rasulullah bahwa cucunya dalam keadaan sekarat, sakit keras dan mau meninggal. Maka Rasulullah SAW mengatakan lillahi ma'ata. Hanya tidak hadir dan hanya mengabarkan salam kepada anaknya dan mengatakan lillahi ma'ata wa lahu ma akhadha wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah dia bersabar, hendaklah kamu bersabar dan hendaklah kamu mengharapkan pahala. Lihat, musibah ternyata seorang di samping kesabaran, perkara yang sekali lagi membedakan seorang mukmin dengan orang kafir. Karena orang kafir ada yang sabar, ya kan gitu ya? Ya. Di dera, di apa, dia sabar dia. Tapi mereka apa? Ihtisab. Inilah kelebihan dan seorang mukmin. Maka mengingatkan anaknya. Fal tasbih wal tahtasib. Hendaklah dia sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada doa yang diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada Ummu Salamah, yang akhirnya dia mendengarkan bacaan itu, mendengarkan doa tersebut dan mengulangnya. Adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika seorang tertimpa musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibah yang menimpa aku dan gantikanlah dengan yang lebih baik dari musibah itu. Jika dia kehilangan barang, jadikanlah yang baik dari kehilangan barang itu ada. Lebih baik lagi yang menggantikannya. Meskipun dia telah hilang, subhanallah, ya kan? Ini bentuk dari ihtisab yang sampai Ummu Salamah ketika kematian suaminya Abu Salamah, beliau dalam keadaan ragu. Tapi dia membaca doa ini. Ragu apa? Digantikan yang lebih baik. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya kan? Tapi dia baca. Ternyata kemudian datang utusan Rasulullah melamar dia sebagai istri Nabi, jadilah dia Ummu al-Mu'minin, ibu orang-orang beriman. Subhanallah. Kita tidak tahu. Lillahi fi khalqi syu'um. Allah mengurus semua perkara hambanya. Terjadi sesuatu yang tidak kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak duga. Tidak pernah dia berkhayal akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atqan nas wa akhsyahum lillah. Paham ya? Tapi dia baca doa ini. Dan betul Allah gantikan musibahnya dengan yang lebih baik dari subhanallah. Lihat, dalam musibah pun kita perlu ihtisab. Dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Maka kita ingatkan ya ikhwan fillah. Ketahuilah dimanapun kita berada, ya, jangan lalaikan diri kita dari ihtisab itu. Kata Rasulullah, tuba li abdin akhadha bi sanani farsihi fi sabilillah in kana fi saqah kana fi ya akbara ya idza kana fi saqah kana fi saqah idza kana fi hirasa kana fi hirasa. Berbahagialah seorang hamba yang dia memegang tali
kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rambutnya kumal, kakinya berdebu. Jika dia ditunjuk di bagian terakhir pasukan, dia di situ. Jika dia ditunjuk untuk berjaga malam, hirasa, karena pilih hirasa dia juga berjaga malam, ya kan? Dia berjaga, orang lain tidur, enak-enak, ya kan? Ya. Tapi ini seorang hamba yang dikatakan Allah tuba, berbahagia dia. Ya, kenapa? Itu orang yang pada bidang manapun dia bekerja dengan giat, profesional, ya, sungguh-sungguh, dan mengharapkan dengan amalnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Beginilah seorang mukmin yang seharusnya. Seorang guru ketika dia mengajar, mendapatkan murid yang bandel, dia sabar, kan? Ya. Dia berusaha untuk memberikan pemahaman kepada anak tersebut atau menjadi anak yang beradab, soleh, kan begitu? Ya. Seorang pegawai dalam bidang pekerjaannya melaksanakan pekerjaan dengan penuh amanah dan tanggung jawab, dan berusaha untuk memudahkan urusan orang yang datang, ya kan? Ya. Karena dia jadi pengurus urusan kaum muslimin, kan? Siapapun dia, dimanapun dia, dalam posisi yang baik tentu saja, ya. Maka dia berusaha untuk memudahkan, itu kebaikan, paham ya? Ya. Tapi kita lihat, kalau dia hadirkan ihtisab dalam amalnya tadi, maka akan semakin besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena banyak kita dapatkan orang, apakah di pemerintahan atau dalam suatu instansi dan lembaga, yang dia memudahkan urusan orang, kan? Orang ini pasti senang, kan? Ya. Senang melihat orang lain senang. Katanya senang, kan? Disukai orang, dan juga dia pun bekerja dengan lapang, ya kan? Dibanding orang yang banyak tendensi ketika bekerja, kan begitu, ya? Pasti, ya? Ya. Tapi coba ditambahkan padanya semangat ihtisab. Setiap tinta yang dia goreskan untuk memberikan rekomendasi kebaikan bagi orang lain, dia harapkan pahala di sisi Allah. Setiap urusan yang dia mudahkan, tidak hanya dia inginkan imbalan dari orang lain atau apa, tidak. Tapi ini karena kedudukan saya, dan ini bagian dari kewajiban saya, dan saya harapkan pahala di sisi Allah. Kalaupun yang saya bantu lupa, tidak ada masalah. Allah tidak pernah tidur, kan gitu. Ya, orang ini akan pasti lebih kuat dalam beramal, lebih profesional dalam bekerja, dan senantiasa bersemangat dan tidak pernah loyo ketika bekerja. Karena yang diharapkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad sakit di Mekkah dalam Hajjatul Wada, sakit keras dia khawatir mati. Kalau dia telah berniat hijrah ke Madinah, dan dia khawatir jangan kalau mati di Mekkah saya akan hilang pahala hijrah saya. Jadi dia memiliki anak sesuai seorang perempuan. Maka ia manggil Rasulullah untuk mempresentasikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li malan katsira, saya punya harta yang banyak, wala yarithuni illa ibnati, dan tidak maksudnya hanya satu orang wanita, anak perempuan saya saja. Apa tasaddaqu bi thulutsai mali, kalau begitu bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya saja? 2/3 ini banyak sekali, kan? Cuma 1/3 yang saya untuk anaknya. Kenapa? Karena ini akan pahala di sisi Allah. Sakit, khawatir dia mati, ya kan? Mewariskan anak perempuan tidak terlalu banyak, dia cukuplah 1/3 sudah cukup itu, ya. Saya mau bekali akhirat nanti, paham ya? Tidak boleh. Nisfah, setengahnya, tidak boleh. 1/3-nya, tulus itu kecil, sudah banyak. Dan kita lihat bagaimana diqqatu nazarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahmihi. Begitu detailnya Rasul dan begitu cermatnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengamati bahwa beliau melihat bukan hanya sekedar ada orang mau sedekah, bukan. Tapi lihat apa dasinya, apa motif, sehingga kok Sa'ad bin Abi Waqqas hanya mau menyisakan 1/3 untuk anaknya, 2/3 lagi untuk sedekah. Mau apa kira-kira? Mau pahala, kan gitu ya? Tapi bukan pahala. Fa inna mala ar-rajuli ma qaddama wa malu ghairi ma akhara. Harta seorang apa yang dia sedekahkan, ya? Apa yang dia simpan, dia tabung, itu harta orang lain, harta ahli warisnya, kan gitu ya? Kata Rasulullah. Maka dia mau cari yang itu. Maka Rasulullah akan kepada beliau, ya, dari hadis yang panjang dalam
Sahih Bukhari dan Muslim dari bisa dalam Sahih Salihin babun niyah. Maka menyebutkan kemudian ya, innaka mahma tunfiqu nafaqatan, sesungguhnya engkau bagaimanapun engkau menginfakkan nafkah, tabtaghi biha wajh Allah. Apapun cara engkau menggunakan dan menginfakkan harta yang engkau dapatkan itu, rezeki yang Allah berikan kepadamu, engkau sisihkan, engkau belanjakan, tabtaghi biha wajh Allah, engkau mencari dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta alaih, kecuali engkau dapatkan pahala, melainkan engkau akan dapatkan pahala dengannya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Hadis ini sering kita mengamati, ya kan? Kata Nabi, sampai apa yang engkau suapkan di mulut istrimu. Menyuapi istri, ini untuk apa nih? Pendekatan kan ya? Apalagi kalau habis sedikit ada huru hara dalam rumah tangga nih, ya? Pendekatan. Banyak orang menyuap hanya pengantin baru saja gitu ya. Suap-suapan gitu, ya? Itu pun malah kalau minta tambah. Kapan disuap lagi gitu ya? Ala sabil muda'abah. Kebanyakan hanya untuk senang-senang, pendekatan sama itu dan sebagainya. Ya. Tapi ketahuilah, ketika seorang melakukannya dengan niat tabtaghi biha wajh Allah, dapatkan apa dia? Pahala. Jadi diingatkan pada Sa'd bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa apa yang engkau sedekahkan, apa yang engkau belanjakan, selama engkau niatkan pahala dari Allah, dapat nilai pahala. Padahal menafkahi istri perkara kewajiban, kan gitu ya? Kewajiban. Sudah tuntutan dalam rumah tangga, istri juga dinafkahi. Kewajiban suami menafkahi istri, ya. Kalaupun dikerjakan, yang berarti dia melaksanakan kewajiban, selesai. Tapi ternyata dapatkan pahala dengan setiap keping yang dia belanjakan untuk menafkahi istri. Paham ya? Tentunya ini bukan alasan untuk mengatakan kalau korupsi boleh dah, ya, tidak lebih menafkahi istri, bukan itu maksudnya. Tentunya halal hartanya, ya. Tapi ketahuilah apa yang dia infakkan tidak rugi, tidak hilang percuma. Wah, hilang kalau saya kasih sama anak, hilang. Tidak. Asal yang penting ihtisab. Jika semua mengetahui hadis Abdullah bin Abbas, ketika orang-orang miskin dari Muhajir datang kepada Rasulullah mengadukan keutamaan orang-orang kaya dari Muhajirin. Kenapa? Yusalluna kama nusalli wa yatasaddaquna kama yatasaddaqun, ya? Kama yatasaddaqun wa yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sholat seperti kami juga sholat, sama kan? Ya. Mereka puasa, bukan juga puasa. Lalu mereka sedekah dengan kelebihan harta mereka. Salah dong kita. Kita nggak punya modal, dia punya modal. Sholat puasa boleh deh, saingan, ya kan? Tapi harta, kami orang miskin kok kan hartanya. Mau sedekah apa? Ya kan gitu ya? Apa kata Rasulullah? Awalaysa qad ja'ala Allahu ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah memberikan kepada kalian apa yang kalian bisa bersedekah dengannya? Fa inna kulla takbiratin sadaqah, kulla tahlilatin sadaqah, kulla tasbihatin sadaqah, ya? Wa kulla tahmidatin sadaqah. Setiap takbir, tahmid, tahlil dan tasbih itu adalah sedekah. Wa amrun bima'rufin sadaqah, ya? Wa nahy an munkarin sadaqah. Ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Sampai beliau menyebutkan perkara yang tidak terbayangkan dan tergambarkan di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Apa itu? Siapa yang tahu? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ketika seorang di antara kalian menggauli istrinya, ternyata itu juga sedekah. Loh, siapa yang mikir itu? Itu sedekah. Tasbih, sedekah, ya kan? Ya, masih kepikiran gitu, sedekah. Tapi menggauli istri pun sedekah. Kok bisa? Kata Rasulullah, ayati ahaduna syahwatu wa kana fi ajr. Seorang menumpaskan syahwatnya pada Allah. Lihatlah pendidikan. Bukankah jika dia tumpahkan ke jalan yang haram, ya berdosa? Demikianlah jika dia tumpahkan ke jalan yang halal, pasti dia dapat pahala. Peringatan dari para ulama, mau yang tanya, polisi disebutkan seorang yang menggauli istrinya dengan niat ihtisab, ya, bahwa dia lakukan ini untuk mencukupkan dari yang haram, paham ya? Meskipun dia qada'ul watar, menunaikan hawa nafsu, syahwat bahkan dituntaskan, ya,
Tapi niatnya menjauhkan dari yang haram. Ya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya, mencari keturunan yang soleh dan soleha, ya kan? Semua itu menjadikan amal yang disertai dengan syahwat sebesar apapun justru bernilai pahala dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini ihtisab. Ya. Jadi kita ingatkan ikhwan fillah, jika perkara yang seperti tadi kita sebutkan menuntaskan syahwat, ya, tapi dengan niat ihtisab dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika memberikan nafkah istri yang merupakan kewajiban, kita niatkan nabtaghi biha wajh Allah, dapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya demikian pula semua amal yang kita lakukan. Tadi seorang menjadi juru ketik, sekretaris, ya kan? Menulis, ya kan? Nantilah masih banyak pekerjaan, jangan, ya. Ada peluang untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Hadirkan ihtisab ketika antum beramal. Antum tidak akan pernah bosan untuk beramal. Antum tidak akan pernah putus asa untuk berbuat kebaikan. Seberat apapun tantangan dan rintangan. Kenapa? Karena selalu ada ihtisab. Coba, aduh, sulit lagi dapat ujian lagi. Dapatkan kebaikan di sisi Allah. Setiap musibah datang pasti ada kebaikan di baliknya. Paham ya? Maka musibah, tantangan tidak mengendorkan semangat. Paham ya? Dan kemudahan justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, begitu penting. Kalimat yang ringkas, ihtisab, tapi susah tentu saja untuk kita bisa hadirkan dalam diri kita. Manakala kita masih melewati amalan-amalan biasa saja. Bahkan kadang ibadah yang harusnya ibadah kepada sisi Allah, ya, kita lewatkan seperti beban, ya, kita lewatkan seperti, aduh, bagaimana kan supaya yang penting bisa lepas dari saya sudah, sekedar menunaikan kewajiban, ya kan? Bagaimana bisa ihtisab itu hadir? Ya, sesungguhnya seorang mukmin senantiasa menghadirkan ihtisabnya, amal ibadahnya apalagi. Demikian pula bahkan musibah dan cobaan yang dihadapi, bahkan dalam semua keadaan yang ia lalui, baik itu sifatnya memang sudah tuntutan profesi, ya, kewajiban dari seorang mukmin terhadap muslim yang lainnya, memudahkan urusan dan sebagainya, itu semua dilakukan dengan niat mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah sifat yang seharusnya ada di seorang mukmin itu, ya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan jalan baginya, ya, kemudahan di dunia maupun di akhirat. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan inilah yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan tentang al-muqarrabin alladzi yataqarrabuna ila Allah, ya, bil qurbat, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk-bentuk ibadah, ya kan? Jadi kita sudah maklum ini ahli ibadah, kan ya? Ya, mereka orang-orang yang utama, ya kan? Ulaika man ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, ya kan? Orang-orang saleh, hamba Allah yang senantiasa mendekat diri kepadanya. Kita sudah tahu derajatnya, kan? Ya. Beliau ingatkan, ketahuilah ada yang disebut khawasul muqarrabin. Ternyata ada orang-orang khusus, lebih khusus lagi dari muqarrabin itu. Lebih tinggi dari orang-orang muqarrabin. Siapa mereka? Ada yang tahu? Muqarrabin orang ahli ibadah, ya. Berdekatan kepada Allah. Ini ada khawas, lebih tinggi dari itu. Siapa mereka? Orang yang tiap hari ibadah, rajin ibadah, menjaga intensitas ibadahnya dan kualitas ibadahnya. Paham ya? Ya kan? Tahabul amal Allah dua yang ini qalla, ya kan? Terus menjaga itu. Saddidu qarib. Ternyata kok ada orang yang lebih dari itu. Loh. Orang apa lagi ini? Lihat. Orang apa lagi ini? Yaitu orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan lagi dengan ibadahnya. Paham ya? Dari perkara yang ya dari kesehariannya. Ya, itu menjadi nilai ibadah. Subhanallah. Bukan berarti yang dimaksud dengan muqarrabin ahli khawas ada orang di masjid terus, ya.
Ibaratnya muqarrabin itu di masjid 24 jam gitu, ya. Kalau khawas, berapa jam dia di masjid? Ya? Dia kan 24 jam. Dia 24 jam, setiap pekan terus di masjid. Gitu maksudnya? Ternyata tidak. Boleh jadi dia di masjid waktu sholat. Ya kan? Selebihnya di rumah sholat sunnah. Ya? Di tempat lain dia bekerja. Paham ya? Tapi dia orang yang senantiasa menghadirkan ihtisab dalam hatinya. Sehingga apa yang ia kerjakan dari amalan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Paham ya, kawan? Ya? Sekali lagi ini perkara yang mudah kita dengarkan, tapi susah untuk kita lakukan. Ya? Allah tidak memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita secara kawannya. Karena tadi kita dapatkan, kita rasakan bagaimana lalainya kita. Ibadah kita lewati ternyata hamba, kan begitu ya? Ya. Nah, kalau begitu manakala seperti ini, susah bagi kita untuk kemudian bisa menjadikan perkara yang biasa, adat, kebiasaan menjadi bernilai ibadah lebih susah lagi. Paham ya? Tapi seorang mukmin berusaha untuk memperbaiki keadaannya, ya, mencoba untuk mencari yang terbaik. Paham ya? Maka ini yang kita ingatkan, ikhwan fillah, khawasul muqarrabin adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal ibadah dan amal-amal yang lainnya yang menjadikan amal yang lain itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa ma syai'un ahabbu ilayya mimma yataqarrabu ilayya illa bima aftaratuhu alayhi. Tidak ada perkara yang lebih aku cintai bagi hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku kecuali dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah hingga aku cinta. Disebutkan perkara yang wajib dia tunaikan, yang sunnah dia tidak lalaikan. Paham ya? Ya. Orang seperti ini orang yang kemudian faida faqad bisamul ladzi yasma'u bi wa basarul ladzi yubsiru bi wa yadul allati yubtishu bi wa rijlul ladzi yamshi bi. Orang ini pendengaranku yang ia mendengar dengannya, penglihatanku yang melihat dengannya, ya. Tanganku yang ia memegang dengannya, kakiku yang ia melangkah dengannya. Makanya ini keutamaan dari disebut dengan hadis wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan dia dengan ibadah, ya, yang menunaikan yang wajib, ya, dan melaksanakan dan tidak mengabaikan yang sunnah. Dan kemudian sunnah Allah memudahkan kita untuk kemudian mendapatkan nilai pahala dari semua yang kita kerjakan, meskipun itu sifatnya kewajiban atau kebiasaan, dengan kita menghadirkan niat ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, ihtisab khuluqun 'azim, akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Tidak hanya menanamkan kita optimisme dalam bekerja, ya kan? Ya, semangat dalam beramal, ya kan? Juga ketenangan ke lapangan. Orang yang senantiasa ihtisab tidak pernah stres dia. Kenapa? Orang stres itu kalau dia saya sudah begini kok dapatnya begitu, ya kan? Ya, saya sudah begini kok malah digitukan. Ya, dia tidak pikir ini. Yang dia pikirlah bagaimana saya harus berbuat. Paham ya? Adapun yang mengatur rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membagikan keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Yang mendatangkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menerima taubat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Tugas kita masyarakat kewajiban mencari apa yang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meraih ridha Allah dalam setiap amal dan perbuatan yang kita lakukan ihtisab. Sekiranya ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang berhanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal yang diwajibkannya, dan berusaha untuk kemudian menunaikan dan tidak melalaikan amalan-amalan yang disunnahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita lakukan. Dan semua kita pun dimudahkan Allah untuk menghadirkan ihtisab dalam setiap amal, ucapan, kegiatan yang kita lakukan,
agar dia menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal bagi kita ya. Yauma la yaqbalu pada hari yang tidak bermanfaat harta maupun keturunan ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih ya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.